welcome back to my channel. Alhamdulillah, hari ini saya sudah janjian dengan salah seorang pemain futsal kebanggaan Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, Rahmatullah Hasrianur. Oke, Rian, kabarnya bagaimana sekarang, Rian? Alhamdulillah baik. Aktivitas sekarang ngapain aja, Rian? Aktivitas sekarang ya kemarin kan habis kerja, sekarang udah berhenti juga. Jadi sekarang tinggal latihan lagi, ngulang dari awal lagi. Ulang dari awal lagi latihan katanya. Jadi kemarin sempat kerja ya, Nah. Setelah off di futsal sempat kerja, baru sekarang ngawal dari awal lagi ya, ngulang latihannya. Oke, hari ini kita mau tanya jawab sama Rian nih tentang karir Rian di perfutsalan khususnya. Karena sebelumnya banyak yang nge-DM saya di via chat WA dan juga IG katanya, Bang, katanya tolong jadwalkan Q&A dengan Rian katanya. Jadi alhamdulillah hari ini sempat kita bisa janjian dan alhamdulillah bisa terpenuhi. Semoga teman-teman bisa menyimak videonya dari awal sampai akhir biar sharingnya mungkin bisa jadi motivasi nantinya buat para pemain muda yang lainnya. Jadi sebelumnya Rian sebelumnya mengenal futsal tuh sejak kapan ya? Sejak SMP bang. Kan dulu kalau SD sampai SMP kan SSB sepak bola. Jadi pas mulai masuk SMP kelas 1 SMP baru main futsal, itu juga jadi kiper bang. Oh, jadi Rian itu awalnya kiper berarti ya di SMP-nya? Ya di SMP. Jadi kiper tuh sampai kapan ya? Sampai SMA? Enggak, dari kelas 1 SMP, kelas 1 naik kelas 2 udah jadi pemain. Oh, kelas 2 SMP udah jadi pemain ya. Itu setelah itu lanjut ya sampai SMA ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang juga ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit prestasinya waktu SMP dan SMA ya untuk futsal gimana? Dulu SMP, kelas 1 SMP Bang Rian pernah jadi pemain terbaik. Antar SMP itu jadi kiper Bang. Jadi kiper, pemain terbaik jadi kiper ya? Iya. Oh. Dan juga kaget kan. Terus kelas 2, kelas 3, waktu kelas 2 SMP Rian ikut LPI, Liga Pelajar kan. Sampai kelas 3 ikut Popda, Popwil. Ya, main sepak bola itu Bang. Sepak bola ya. Terus lulus SMA ya Pokari, juara Kid Futsalismo. Mulai dari situ sih Bang, ikut PON 2016. Berarti prestasi Rian sendiri sewaktu sekolah juga banyak nih. Tadi awalnya katanya jadi best player, itu waktu jadi kiper sudah jadi best player. Jadi memang bakatnya mungkin sudah mulai sekolah, mulai dulu sudah bakatnya sudah ada gitu, timbul bakat dari Rian sendiri. Dari SMA juga Pokari kemarin juga ya, ikut nasional juga juara ya kemarinnya. Kid Futsalismo Bang. Kid Futsalismo juga ya. Juara 3 kemarin juga ya. Jadi banyak prestasinya waktu SMP dan juga SMA. Terus lanjut ya Yan di di Prapon dan juga Pon Kalsel ya kemarin ya 2016. Nah, mungkin bisa di-sharingkan juga sama teman-teman bagaimana ceritanya bisa terpilih di Prapon, awal seleksinya bagaimana juga. Awal seleksi Rian nggak lolos Bang. Nggak lolos, terus Rian fokus ke latihan di sekolah. Ada rezekinya buat main di Prapon karena yang senior banyak yang mundurin diri kemarin. Jadi alhamdulillah rezeki Rian di situ. Terus pas Rian dipanggil, ya Rian buktiin aja Bang buat ya
Nah, karena kan mungkin udah jalan Rian di situ, jadi Rian fokusin di situ aja. Jadi latihan, kerja keras, saingan sama yang senior Senior juga kan. banyak kemarinnya saya ini. Susah sih bang kan, apalagi mereka juga pengalaman di Kalsel. Rian kan masih SMA, sama Hafiz juga kemarin. Jadi kemarin kata Rian awalnya di Prapon tidak terpilih kan ya. Terus karena mungkin ada beberapa pemain yang mengundurkan diri dan Rian dipanggil kembali kan ya. Selanjutnya kata Rian fokus latihan di sana sampai terpilih di Prapon ya. Kemarin yang seleksinya siapa ya? Coachnya siapa ya? Seleksi 2016. Bang Edi kemarin ya. Rian sendiri, menurut Rian sendiri nih, kenapa Rian bisa terpilih? Apa yang menjadi yang menjadi kelebihan Rian nih karena terpilih itu apa? Kalau Rian sendiri? Habis kemarin nggak kepilih kan bang, Rian latihan di sekolah, latihan ini kan ya, makanya kan bawa SMA 5 yang juara Kid Pusalismo 2 kali, terus Pokari lagi jadi best player. Nah mungkin Bang Edi lihatnya Rian dari situ kan. Jadi dari situ sih bang, kayaknya Bang Edi lihat Rian ada perkembangan di sekolah ya, juga membawa nama sekolah juga jadi best player. Jadi mungkin mentalnya juga naik juga Rian. Yang penting jangan sampai down gitu kan. Mungkin kita pertama nggak dipilih, tapi seiring berjalannya waktu kalau kita berusaha dan latihan yang keras kan kita nggak tahu rezeki kita bang. Nah tuh jadi kata Rian yang penting fokus aja ya kan, fokus aja latihannya, jangan sampai down, apalagi dicoret di awal. Ini Rian sendiri dicoret di awal tapi tetap fokus latihan dan alhamdulillah terbukti terpilih di Prapon Kalsel dan juga Pon Kalsel tahun 2016 kemarin. Selanjutnya dari 2016 kemarin alhamdulillah sempat ya terpilih di Timnas Futsal U20 ya, angkatan pertama ya nih. Nah ini anak Kalsel juga, orang Kota Banjarmasin juga, angkatan pertama yang terpilih di Timnas Futsal Indonesia U20. Bisa diceritakan kan bagaimana proses awal terpilihnya, bagaimana seleksinya juga? Dulu kan 2017 Rian ikut Kancil BBK. Di Kancil BBK semua pemain semua tim liga wajib nyumbang pemain buat seleksi timnas yang kelahiran 97 U20 ke atas lah. Nah terus Rian seleksi kan, Rian di situ orang Kalsel, orang Kalsel satu-satunya kan. Sama juga Rian baru pertama main di liga, yang lain kan udah pada tahu lah kan, sama pelatihnya juga. Terus seleksi Rian di situ sih bang, Rian cuman ini aja di dalam diri Rian sendiri kan, yang penting jangan sampai malu-maluin keluarga sama daerah Rian. Jadi Rian mah pasrah aja bang, yang penting berusaha sama kerja keras gitu aja sih bang. Jadi Rian kemarin main di tim Liga Pro Kancil BBK ya. Terus satu-satunya orang Kalsel yang di tim itu ya. Satu-satunya orang Kalsel. Terus yang untuk seleksi timnas U20 kemarin setiap klub mengirim salah satu pemainnya. Kemarin dari Kancil sendiri berapa orang yang kirim? Ada 3 orang. Rian, Samuel sama Yudi Priyatna. Jadi Rian juga termasuk yang lolos ya kemarin alhamdulillah. Mungkin bisa di-sharingkan kan bagaimana di timnas sendiri, apa pengalaman yang mungkin berkesan, yang berharga dan bisa diceritakan untuk teman-teman dan juga para pemain muda nih ya. Pengalaman Rian sih bang, yang bisa belajar banyak dari pelatih asing kan kemarin juga. Terus banyak teman-teman yang pengalamannya lebih di atas Rian, jadi itu aja sih bang yang bisa Rian banggain juga sama teman-teman yang lain. Penting sih jangan sampai star syndrome bang, kalau misalnya kita nggak ngerti atau apa kita tanya, walaupun kita nggak kita udah misalnya udah level kita tinggi di atas orang itu, tapi kita
harus tetap nanya kalau kita tuh Iya. nggak, ya itu aja sih bang, jangan merasa bisa atau Iya. apa, itu sih. Dan ya intinya pede aja ya, Nah, nanya, itu jangan ya, malu jangan juga ya. malu. Walaupun kita misalnya senior atau jangan ini sih bang, kalau di luar sana bang nggak ada yang namanya senior. Kalau Belajar ya sama-sama ya ya. belajar ya sama-sama. Gitu aja sih. Nah, jadi mungkin salah satu pesan juga nih buat teman-teman, yang penting kata Rian pede aja dulu ya. Kalaunya memang nggak tahu nanya, bukannya Sok tahu. diam atau sok tahu ya. Nah, soalnya kan kalau kita sok tahu nanti kalau pelatih bikin materi ini kita sok tahu bang, yang lain udah tahu, kita aja kan bingung ya. Jadi itu tadi kata Rian, pokoknya pede aja dulu ya. Dan juga kalaunya ada materi yang tidak paham bisa ditanyakan dengan pelatih tersebut. Ini bisa buat teman-teman para pemain muda juga, mungkin yang latihan sekolah atau latihan di tim juga. Pokoknya apa materi dari pelatih yang tidak paham ditanyakan aja ya kan ya. Jangan malu atau apa ya Yan, ya. Atau merasa diri udah tahu. ngerti. Iya. Padahal di lapangan beda kan. Iya. Gitu sih, Bang. Kalau Terus untuk timnas U20 sendirian, itu kan angkatan pertama kemarin kan Rian. Bagaimana perasaannya ketika terpilih dan juga bisa kemarin berangkat ke Thailand ya? Bagaimana perasaannya juga yang sampai ke luar negeri, sampai ke sana mainnya di timnas lagi yang apa namanya, yang ibarat kata orang tuh sulit lah masuknya di sana. Rian juga nggak nyangka bang bisa kepilih juga kan, soalnya banyak pemain-pemain yang mentalnya juga bagus. Ya Rian juga kaget bang. Rian kan di situ saingannya Runtu Boy, Sauki, Ardian Sanur kan, orang-orang jago semua kan bang semua. Ya. Jadi Rian senang aja bang, bangga gitu, walaupun ini Rian bisa belajar dari mereka juga kan. Nah, apalagi Rian pertama kali ke luar negeri juga. Nah, itu sih bang, seru sih bang kalau sama anak-anak itu seru. Di banyak pengalaman yang berharga ya. Kalau dari Rian sendiri nih, untuk di timnas kemarin, pemain yang mungkin yang dekat sama Rian siapa ya? Yang dekat sih banyak sih bang, cuman kalau ini kan Rian sama Faisal Amar juga, sama Bagas, ada kan Bagas juga pemain Sragen, orang Jogja. Nah sama itu sih bang Rian, tapi sama yang lain juga dekat. Jadi kalau ketemu main ngumpul lagi. Sekarang masih kontak sama mereka ya? Masih ada sering ngumpul juga. Kan sekarang juga Rian satu tim sama Ardian Sanur sama Bagir. Satu tim lagi ya sekarang. Jadi banyak sih pengalaman berharga yang Rian dapat ketika main di timnas. Pokoknya kalaunya teman-teman yang ingin nanya langsung sama Rian, mau pengalamannya bisa tanya langsung sama orangnya nanti ya, bisa di DM IG-nya juga nanti. Mungkin mudah-mudahan Rian bisa berbagi ilmu lagi nanti sama teman-teman yang lain ya. Terus habis di timnas kemarin itu balik lagi ke Kancil ya? Balik ke Kancil terus 2018 sampai 2018 ya. Selanjutnya kemana lagi? 2020 kan ke Black Steel Manokwari bang. Sampai sekarang di Black Steel ya? Iya. Nah itu sendiri sampai dari Kancil sampai ke Black Steel sendiri itu bagaimana ceritanya? Nah habis dari Kancil kan bang, Rian terakhir di Kancil kan Rian cedera itu bang. Nah cedera berapa bulan, lama juga sih sebelum prapon juga cedera. Rian juga sudah sampai pasrah bang, sampai udah nggak ini lagi kan. Cuman ada aja rezekinya sama Rian, yang penting punya kemauan buat sembuh, sama ini jangan lemah. Itu prinsipnya sih, itu aja sih bang, jangan lemah, penting usaha aja. Ternyata kan ada rezekinya, diajak sama Bang Naim ke Black Steel. Nah itu awalnya Rian juga ragu bang, soalnya yang lain udah pada TC di Thailand kan, yang Black Steel itu kan udah TC di Thailand. Rian dipanggil pas udah mereka balik dari Thailand ke Makassar.
Nah, jadi Rian di situ namanya kayak anak baru bang kan. Jadi awal-awal materi Rian apalagi sama Coach Mi kan. Coach Mi juga pelatih asing, jadi Rian bingung sih baru pertama masuk. Yang lain udah pada ngerti sistem, Rian kan belum ngerti apa-apa, buta kan. Nah jadi apa, doa aja sih bang, doa sama usaha gitu. Doa dan usaha, perjuangan dan doa. Iya kan kita nggak tahu bang rezekinya. Dan sampai sekarang yang dari awal Rian nggak dipercaya sama Coach Mi, jadi bisa buat Coach Mi percaya. Nah, jadi itu tadi intinya ya, perjuangan dan doa ya. Jangan sampai jangan mudah menyerah lah ya. Untuk Rian sendirian, Rian kan sudah banyak nih pengalaman untuk main futsalnya nih di Kalsel, di Kalbar untuk Kancil GBK, dan sekarang di Black Steel Manokwari ya Papua. Untuk Rian sendiri dari 3 provinsi nih, Kalsel, Kalbar sama Papua, apa sih Yan perbedaan futsal di masing-masing provinsi tersebut? Mungkin maksudnya cara bermain orang sana atau apa namanya, sistem kompetisinya apa yang membedakannya dengan di Kalsel ya? Kalau masalah sih bang, mental kalau di Pontianak bang, kalau klub Tarkam apa atau klub ini nggak ada yang namanya bintang bang. Kalau di sana main walaupun pemainnya pemain liga semua nih bang, kalau di Pontianak nggak apa-apa bang main satu tim aja loh. Tapi mereka sering juga kalah kan, kayak Kancil di sana, Kancil kan sering kalah juga. Yang kan mereka juga beda-beda tim kan, jadi nggak apa-apa, nggak ada yang namanya bintang atau apa gitu bang. Nggak ada list bintang ya? Nggak ada list bintang, cuman di Banjarmasin aja sih bang kayaknya. Oh ya. Rian dari Porprov udah kena bintang. Porprov 2000 sebelum PON 2016. Sebelum PON 2016. Dari 2015 2014 kalau nggak salah bang, Rian udah kena bintang. Bayangin bang. Dari berarti 2014 nggak bisa ikut main Tarkam ya? Nggak bisa Banjarmasin. Jadi apa namanya, salah satu menghambat perkembangan pemain juga ya? Nah itu sih bang. Kita kan sebenarnya kalau libur jeda kompetisi, Rian juga pengen main lagi apa, buat nambah mental Rian biar nggak hilang tensi pertandingan gitu bang. Jadi kalau di Banjarmasin susah bang, sering kena bintang. Dari 2014 Rian kena bintang kalau nggak salah. Kena list bintang. Sampai sekarang. Padahal kalau kata Runtobo ya, bintang tuh cuma ada di langit ya. Kalau di lapangan semuanya sama ya. Kalau di lapangan semuanya sama ya. Semuanya sama bang. Kalau Rian main juga belum tentu menang bang. Ya. Padahal sama aja. Ya. Ya semoga mungkin panitia pelaksana ya, semoga bisa ada perombakan lah, lebih sedikit lah. Mudah-mudahan salah satu harapan pemain seperti Rian, seperti teman-teman yang lain, mudah-mudahan ada perombakan atau perbaikan ke depannya kompetisi di Kalselnya. Sama juga itu juga bang yang menghambat pemain-pemain kita buat main di Prapon. Yang buat mereka nggak mau main di Prapon kan salah satunya list bintang juga. Ya itu mungkin panitia pelaksana ya, mudah-mudahan teman-teman panitia pelaksana bisa disiasati bagaimana baiknya nanti untuk sistem pertandingan ya kan. Untuk tadi udah di Kalbar atau Pontianak, sekarang kalau di Papua bagaimana ya, di Manokwari? Kalau dan tesnya di ini bang, di Makassar sama di Jogja kemarin. Jadi nggak terlalu ini kan. Tapi kalau kompetisinya di Papua kayaknya sih sama aja sih bang. Nggak ada yang namanya bintang, nggak ada yang ini kan. Mereka kan semua sama bang. Di Papua juga mainnya jago-jago semua kan. Nah, jadi nggak ada yang namanya bintang sih bang kalau menurut Rian. Iya. Kalau tensi sendiri sih kan, kata orang sih anak-anak Papua lebih kompornya itu lebih panas kan. Kalau senggol sedikit lebih ganas ya.
Yang Rian ini sih bang latihannya Rian latihan di Black Steel tuh udah kayak pertandingan, kayak berdarah-darah juga sampai Itu baru latihan ya? Baru latihan bang emang. Karena kan persaingannya bang, kalau kita nggak latihan nggak fight di pertandingan kan otomatis kita nggak fight juga. Jadi itu sih bang ajaran dari Coach Mi. Latihan harus kayak pertandingan. Jadi serius gitu, jangan terlalu ini. Sama-sama ngotot sih bang, kalau orang Banjarmasin, orang Kalsel kan semua pada ngotot. Sama bang, orang Kalimantan tuh banyak yang mainnya ngotot, semua fight semua. Cuman mental aja sih bang. Sama Pontianak juga kan mainnya nggak beda jauh sama kita yang punya kecepatan, punya kelincahan, fight juga. Cuman mental aja sih bang, Mental aja juga ya. Nah mungkin kalau untuk Rian sendiri, untuk pengalaman Rian nih, supaya mentalnya itu lebih bagus dalam bermain bagaimana ya? Kalau pengalaman Rian sendiri? Pengalaman Rian sih bang, susah sih bang kalau ngelatih mental kan, kalau nggak dari diri kita sendiri kan. Kalau main tuh jangan merasa kita udah di dalam lapangan, jangan merasa diri kita tuh hebat bang, karena kan kalau kita merasa udah hebat, otomatis main nggak percaya sama teman, otomatis mainnya sendiri-sendiri. Nah itu sih bang, PD-nya berlebihan. PD-nya terlalu berlebihan, terlalu berlebihan juga nggak baik. Apalagi kalau kolong ya kan ya. Nah, kalau bahkan, kolong udah aduh. Padahal kalau kolong sebenarnya itu kalau kolong tuh yang penting jangan gol. Kalau kolong 10 kali tapi nggak gol-gol, nggak menang juga. kalau kebanyakan kalau kolong udah bangganya luar biasa ya. Nah, jadi itu tadi yang penting ya, yang penting gol ya kan ya. Nah, kalau nyari kolong main street ball aja, jangan main futsal. Iya. Kan yang dicari gol bukan kolong. Untuk pemain ya, untuk pemain di Indonesia nih. Kalau dari Rian sendiri, untuk best starting 5 pemain untuk di Indonesia itu, kalau menurut Rian sendiri siapa aja ya? Kalau dari Rian nih? Kalau kiper ya bang, Bagir. Bagir ya? Itu emang Bagir. Bagir. Jago sih bang dia. Nggak ganteng doang dia, cuma jago bang. Terus kalau angkornya Rio lah bang. Rio ya. Rian juga pernah ketemu waktu dia main di sini kan, Perindo dulu kan, Perindo Rian pernah ketemu dia. Terus kalau ala kiri Ardian Sanur ya. Kalau ala kanan Ardian Sarungkuboy. Oh, 2 Ardian ya. Kalau pivotnya sih Samuel bang. Samuel ya. Kuat bang, walaupun kurus dia mah kuat. Kenapa Rian sendiri nggak masuk di starting, kenapa ya? Nggak bang, karena Rian nggak terlalu jago. Karena masih ada yang lebih jago bang. Nah, jadi karena mereka emang kualitasnya terbaik bang. Kalau di Indonesia kan mana masih muda juga kan bang, satu angkatan sama Rian juga. Kita juga walaupun nggak ada kompetisi, mereka juga terus jaga kondisi. Latihan ya. Berarti kebanyakan nih, kalau kebanyakannya kan latihan itu saat memang jadwal latihan aja ya. Sebenarnya kalaunya nggak ada jadwal latihan ya seharusnya ngisi jadwal sendiri ya kan ya. Supaya apa namanya, lebih bagus lagi kan, skillnya, fisiknya juga, mentalnya juga terlatih di sana ya. Anak-anak muda apalagi di Banjarmasin kan bang, sekarang Rian rasa mungkin ya, mohon maaf ya bang, terlalu banyak merasa diri itu udah kayak bintang. Padahal belum pernah bawa juara sekolah yang belum pernah. Udah merasa diri tuh ya jago itu bang. Nah, kalau dulu kita punya Instagram kan bang, SMA apa, cuman kan kita bisa banggain kalau kita tuh bisa juara dulu baru ini. Rian kan bukan masalah terkenal Rian kan dari SMA bang, juara dulu kan bang, baru dikenal sama orang. Nah kalau sekarang kan namanya sosial media sih bang, belum bawa juara juga udah merasa bangga. Jadi style dulu kan, stylenya itu gaya dulu. Jadi mungkin nih buat para pemain muda khususnya gaya mah boleh ya guys, ini nomor 1 emang. Cuman
prestasi jangan sampai lupa juga. Nah, mungkin ada pesan nih buat teman-teman para pemain muda nih. Dari Rian sendiri nih, dari Rian nih, ex pemain timnas futsal nih ya kan. Yang penting kalau untuk sekolah ya bawa nama sekolah dulu juara ya kan. Bukan style yang dulu, tapi bawa prestasi dulu untuk sekolahnya. Nanti apa namanya untuk selanjutnya itu bisa menggiring ya selanjutnya ya. Jadi itu tadi jangan kebanyakan style kata Rian ya. Rian mah dulu juga nggak dikenal. Iya. Malah Rian juga dulu sempat ini bang apa? Rian bapak Rian kan orang mah tahu semua bapak Rian. Orang tahu Rian dari mungkin bapak Rian. Terus Rian ikut seleksi kemana, ikut seleksi ini. Rian lolos juga pasti kok bisa lolos mungkin karena bapaknya. Nah kan padahal itu kerja keras Rian sendiri. Sampai Rian pernah bang waktu Liga Futsal Banjarmasin yang Rian jadi best young player, sampai Rian pernah bikin apa nyuruh bapak Rian, nyuruh abah jangan nonton. Gimana bang? Jadi abah biar ini tuh bang, kalau Rian tuh kalau abah nonton suka mainnya nggak lepas gitu. Sampai Rian pernah ngomong kayak gitu, jadi biar Rian tuh nggak dibilang Rian jago atau Rian cetak gol atau apa tuh, Rian masuk di tim itu tuh bukan karena bapak Rian. Jadi dulu Rian sempat berantem sama abah juga di rumah, berantem di rumah kalau Rian suruh jangan nonton pokoknya jangan nonton, sampai abah tuh sembunyi bang waktu libuan pas udah mulai main baru abah nonton. Itu sih kayak kata teman-teman juga. Nah sampai segitunya gitu kan. Abah kan emang selalu mau nonton itu. Sampai Rian emang udahlah yang penting Rian udah ngebuktiin gitu kayak gitu kan. Sekarang emang sih kalau nggak gara-gara abah Rian nggak bakalan sampai sekarang. Karena dulu selesai jadi kiper, Rian mah latihan berdua bang sama abah di belakang gawang 17 meter, latihan nendang, latihan crossing gitu. Nah, pokoknya yang bikin Rian sampai sekarang tuh kayak gini tuh bang karena abah. Salah satu orang yang paling berjasa. Ya, yang sering yang ibaratnya mendorong Rian sampai sekarang tuh almarhum sih. Jadi itu tadi apa namanya, salah satu orang yang paling berjasa mungkin dalam karir Rian itu bapak atau almarhum abah Rian kemarin. Jadi sering latihan berdua ya juga latihan berdua. Sekarang kan susah nyari partner latihan. Dulu sih bang kalau udah juga kompetisi latihan bareng abah. Jadi abah bang yang sering latih, walaupun sering kena marah juga sih. Susah kalau beliau mah kalau ngelatih banget. Jadi mungkin sedikit banyaknya juga banyak sih dari Rian itu kan apa namanya dari abah Rian sendiri kan yang membuat Rian sampai sekarang ini ya. Untuk Rian sendiri nih, harapan untuk futsal Kalsel sendiri bagaimana ya ke depannya nanti ya? Harapannya sih semoga pengurusnya lebih gila. Nah jadi biar karena kan orang gila suka jor-joran, suka nggak mentingin dirinya. Nah jadi kan semoga pengurus kita tuh punya gila tentang olahraga atau futsal. Kayak sebab gila mau keluarin banyak duit demi majuin futsal ataupun sepak bola. Futsal dan sepak bola juga ya. Sebab kalau Rian sendiri kan kalau disuruh milih ya, seandainya nih kan berandai-andai lagi nih kalaunya terpilih nih, mudah-mudahan terpilih misalkan di timnas nih. Kalau sepak bola sama futsal milih mana ya? Ya Rian lebih suka sepak bola sih. Tapi kalau mainnya di lapangan sintetis, kalau di lapangan itu Rian nggak terlalu suka. Kenapa ya? Karena sepak bola kan dari orang
abang juga pasti dari kecil kan lebih mengenal sepak bola kan Iya. daripada futsal. Jadi kita sebagai kan lebih kenal sepak bola daripada futsal, lebih euforianya lebih ini bang. Jadi kalau ada kesempatan mungkin milih sepak bola ya. Nah itu bang. Cuman kalau punya rezeki di futsal tidak menolak juga ya. Tidak menolak juga sih. Terakhir nih mungkin buat Rian nih untuk harapan futsal Indonesia bagaimana ya? Untuk harapan untuk futsal Indonesia ke depannya bagaimana? Harapannya sih semoga futsal Indonesia bisa menjadi juara di apa AFC ke depan. Semoga karena kan Brian juga bangga gitu kan bisa pernah satu tim juga sama yang main-main di timnas sekarang. Jadi kan kalau ngelihat mereka juara tuh rasanya bangga aja bang. Kita ngelihat perjuangan mereka sampai pokoknya didukung aja, jangan sampai dihina-hina. Iya. Karena Kebanyakannya kan kalaunya awal-awal euforianya pendukungnya banyak nih. Kalau kalah ya kan dicaci ya. Menang dipuji, kalah dicaci ya. Padahal kan kita nggak tahu perjuangan mereka sampai di situ. Mereka udah ninggalin keluarganya, mereka udah buang-buang waktunya demi di latihan di timnas juga. Jadi kita nggak perlu menghina bang, karena kan dan juga pernah di situ kan di ikut latihan timnas kan, gila bang asli. Latihannya, tapi kalau kalah tuh kalau dihina tuh bang asli bang sakit hati bang asli. Sakitnya di mana ya? Sakit hati. lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ya. Jadi pokoknya untuk teman-teman nih, untuk supporter atau teman-temannya, pokoknya kalaunya klub atau timnas kita sendiri main ya support aja terus ya. Kalah menang yang penting support aja terus ya kan. Karena kita berada di Indonesia sendiri ya. Jadi dukunglah tim-tim Indonesia ya. Siapa sih yang mau kalah bang kan? Iya, Semua juga mau menang, cuma ya dengan namanya rezeki kan kita nggak tahu kapan timnas kita bisa juara. Mungkin tahun depannya lagi kita nggak tahu, yang penting kan kita dukung aja. Oke. Mungkin terakhir nih buat Rian nih. Tadi terakhir lagi nih. Tips untuk para pemain muda nih ya. Mungkin adakah pesan buat teman-teman para pemain muda nih dari Rian sendiri nih untuk futsal yang bagaimana pesannya? Pesannya sih yang Rian bilang tuh jangan malas latihan sama jangan cepat puas. Itu aja sih bang. Anak muda kan biasanya cepat puas. Jangan malas latihan sama jangan cepat puas. Nah, dengerin kata Rian ya. Dua aja ini. Oke. Jangan ini juga bang. Star syndrome. Oh, jangan star syndrome juga. Biasa kan itu bang, star syndrome. Iya. Udah sombong. Iya. Jangan kebanyakan style dulu. Sebenarnya sih apa sih bang yang disombongin juga? Iya. Namanya kita kan pemain futsal, bukan artis juga nggak sombong bang. Iya. Apalagi pemain futsal biasa. Iya. Jadi kalau ada yang bilang Rian sombong, salah. Nih, klarifikasi dari orangnya langsung nih. Jangan bilang sombong. Iya. Kalau belum tahu orangnya jangan bilang sombong. jangan sombong. Nanti kalau mau kenal lebih dekat bisa DM IG-nya Rian. Pacar udah punya Yan? Alhamdulillah. Nah, pacar udah punya katanya. Jadi untuk cewek-cewek nih mungkin bisa dipandang aja fotonya ya. Jangan di DM IG-nya. Kalau nggak ketahuan. Oke ya, alhamdulillah. Terima kasih nih untuk Rian atas waktunya dan tempatnya juga. Beberapa hari kemarin sempat tertunda juga karena Rian banyak jobnya juga, jadwalnya padat juga. Jadi alhamdulillah hari ini bisa disempatkan juga kan di tempat keluarga Rian ya di sini ya. Alhamdulillah sudah diterima dengan hangat di sini juga. Sebelum channel ini ditutup, tolong tekan tombol like, share, komen juga, subscribe juga, aktifkan lonceng notifikasinya biar dapat konten-konten terbaru dari channel saya Adam Satria Official.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.